Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjidil Falah yang sama-sama dirahmati Allah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas berkat limpah rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, di sore hari ini menjelang malam kita masih diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kekuatan iman, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali menjalankan kewajiban kita berupa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sering kita sebut namanya dalam salawat kita, Nabi terakhir yang hidupnya ketika memperjuangkan Islam penuh liku-liku, penuh perjuangan yang berat, namun selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kelak nanti mendapatkan syafaatnya di padang mahsyar. Jamaah dirahmati Allah, insyaallah pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang ke-33 masih terkait kisah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada pertemuan minggu yang lalu kita menguraikan peristiwa yang terjadi 1447 tahun yang lalu, di mana kisah ini tentang detik-detik hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah, kota yang dicintainya, di mana 13 tahun lamanya berjuang menegakkan syiar Islam di Mekah, yang pada akhirnya beliau harus meninggalkan kampung yang dicintainya. Kisah ini termuat di dalam berbagai macam hadis-hadis Rasulullah, baik diriwayatkan hadis Bukhari maupun Muslim, serta para pakar sejarah mencantumkannya dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Peristiwa ini juga tercantum di dalam Al-Quran. Jadi bukan cerita dongeng, bukan cerita fiktif, tapi ini fakta sejarah. Sampai-sampai Al-Quran pun menggambarkannya di dalam surah Al-Anfal ayat 30. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu
atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi peristiwa rencana pembunuhan Rasulullah 1447 tahun yang lalu itu digambarkan dalam Al-Quran. Allah menceritakan bagaimana orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy ingin menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang direncanakan oleh orang-orang kafir itu digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana matangnya persiapan, bahkan diputuskan dalam suatu musyawarah Parlemen Mekah di Darul Nadwah. Orang-orang kufar Quraisy membuat keputusan, jadi secara resmi dibuat keputusan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ditetapkan tanggalnya, rapatnya hari Kamis, rencana pembunuhannya itu malam Jumat pada tanggal 27 Safar, sebagaimana yang diungkap oleh Safiur Rahman Al-Mafraquri dalam kitabnya Ar-Rahimul Mahtum. Jadi peristiwa itu terjadi pada malam Jumat setelah selesai rapat. Informasi tentang hasil rapat yang diputuskan oleh orang Quraisy itu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril sudah menginformasikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang Quraisy telah melakukan kesepakatan untuk membunuhmu. Maka engkau harus mempersiapkan diri. Apa yang terjadi pada siang harinya, menurut kisah Aisyah, dia menyaksikan di siang hari panas matahari di Mekah pada siang hari itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq di siang hari, masih panas. Rasulullah menutup wajahnya pada siang hari itu untuk menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apa yang terjadi. Dalam kisah Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan masuk ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan Rasulullah menyampaikan bahwa nanti malam akan meninggalkan kota Mekah. Dalam kitab disebutkan sebagaimana terjemahnya, Nabi bertolak ke rumahnya Abu Bakar di tengah terik matahari untuk bersama-sama menyempakati tahapan hijrah, karena para sahabat sudah hijrah duluan. Banyak sudah sampai di Kuba, sampai di Madinah, hanya beberapa orang yang tinggal di Mekah. Kami sedang duduk dulu di kediaman Abu Bakar pada siang hari yang terik, kata Aisyah yang bercerita, istri Rasulullah, tapi sebelum nikah dengan Rasulullah. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepadanya, ini Rasulullah, datang dengan menutup wajahnya dengan kain di waktu yang tidak biasa beliau mendatangi kita. Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusannya itu, demi Allah, beliau tidak datang di waktu-waktu seperti ini kecuali ada hal yang penting. Jarang Rasulullah datang ke rumahnya Abu Bakar di siang hari kecuali ini ada peristiwa yang penting. Aisyah melanjutkan, lalu Rasulullah datang dan meminta izin masuk. Jadi tidak langsung nyerobot masuk, meminta izin.
Lantas diizinkan beliau masuk oleh Abu Bakar. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, keluarkan orang-orang yang ada di sisimu. Abu Bakar menjawab, mereka tidak lain adalah keluarga, wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk pergi berhijrah. Abu Bakar berkata, engkau minta aku menemanimu, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, iya. Dan setelah disepakati, Rasulullah pulang ke rumahnya menunggu datangnya malam. Apa yang terjadi malam itu? Terjadi malam Jumat. Sebanyak 11 orang tokoh Quraisy mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu, dipersenjatai dengan pedang-pedang yang tajam, siap menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab sejarah dicantumkan 11 orang ini siapa-siapa. Bisa disebutkan satu persatu namanya Abu Jahal bin Hisham. Yang kedua namanya Al-Hakam bin As, Uqbah bin Mu'ayz, Al-Abar bin Haris, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Aswad, Tumaimah bin Adi, Abu Lahab. Ini tokohnya ikut juga ya Abu Lahab, padahal pamannya Rasulullah. Ubay bin Khalaf, Nubayy bin Al-Hajjaj, dan Munabbih Al-Hajjaj. Jadi ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12, diantaranya saudara dari Nabi. Ini tercatat dalam sejarah orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah pada malam itu. Ibnu Ishaq berkata, tatkala malam telah gelap, mereka berkumpul di depan pintu rumahnya Rasulullah untuk mengintai kapan bangun sehingga dapat menyergapnya. Jadi rencana malam itu Rasulullah akan dibunuh di tengah malam, karena dia memperkirakan Rasulullah akan keluar dari rumahnya pada malam itu. Dan memang kebiasaan Rasulullah di tengah malam biasanya tidak keluar, karena keluarnya sebelum tengah malam ke Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Pada malam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya di tengah malam setelah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tempat tidurnya. Ali bin Abi Thalib pada saat itu masih sangat muda. Tempat tidurnya Ali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta supaya Ali bin Abi Thalib menggantikan posisinya. Pada saat itu Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut. Jadi Rasulullah itu punya selimut burdah warnanya hijau berasal dari Yaman, dari Hadramaut. Gunakanlah untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak kau suka akan menimpa. Luar biasa Ali bin Abi Thalib. Dia mengetahui pada malam itu Rasulullah akan dibantai oleh 12 orang al-Ghazw Quraisy, tapi dia siap menggantikan posisi Rasulullah. Inilah kehebatan Ali bin Abi Thalib, tidak menolak permintaan Rasulullah. Padahal ini ancamannya luar biasa. Bila tidur biasanya Rasulullah selalu memakai bundanya. Malam itu Ali bin Abi Thalib tidur di tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil
sedang tertidur semuanya di depan rumah Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW sempat mengambil pasir lalu menaburi setiap orang-orang yang sedang tertidur itu, ditaburi pasir kepalanya masing-masing. Lalu Rasulullah berlalu. Apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika menaburkan pasir-pasir di kepalanya orang-orang yang sedang tidur? Itu tercantum di dalam surat Yasin ayat 9. Semoga ilmu saraf. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Hafal semua ini. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Surah Yasin ayat 9. Kalau orang dulu jadi ilmu ini, dan dilihat orang bisa hilang. Rasulullah membaca kalimat itu, lalu menaburkan pasir di kepalanya orang-orang Quraisy. Lalu Rasulullah keluar menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi setelah beliau lewat tengah malam? Orang-orang Quraisy ini terbangun, lalu mengintip rumahnya Rasulullah SAW dan menyaksikan masih ada orang tertidur berselimut. Dia yakin itu masih Rasulullah SAW telah tertidur. Tapi apa yang terjadi? Pada malam itu lewat seorang yang menyatakan Muhammad sudah keluar dari rumahnya. Tapi mereka tidak percaya. Dia meyakini Muhammad SAW masih ada di dalam rumahnya, sedang berselimut warna hijau. Sehingga beliau dengan sangat terpaksa, karena sudah tidak sabar lagi, mereka bongkar rumah Rasulullah SAW. Pintunya dia dobrak dan buka selimutnya. Ternyata di dalam selimut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga ditanya, kemana Muhammad? Ali menyatakan, saya tidak tahu. Sehingga dalam riwayat itu Ali bin Abi Thalib sempat kena pukul Al-Bojo Quraisy karena menyatakan tidak tahu, karena Rasulullah keluarnya di tengah malam. Jemaah dirahmati Allah, pada malam itu ternyata Rasulullah menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq telah menunggunya pada malam itu. Lalu Abu Bakar Siddiq siang harinya sudah mempersiapkan beberapa orang untuk menunggu Rasulullah, menemani Rasulullah. Di antaranya Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar adalah putranya Abu Bakar. Ini yang diminta untuk memantau keadaan. Kemudian ada namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini penyembah berhala, tapi dia dipercaya oleh Rasulullah bersama Abu Bakar untuk menjadi petunjuk jalan menuju Madinah, karena dia ahli dalam petunjuk jalan. Bahkan dia mampu menembus Madinah itu, jalan yang tidak pernah dilewati orang dia bisa lewati. Ini Abdullah Uraikid. Kemudian ada mantan budaknya Abu Bakar Siddiq, namanya Abu Hurairah. Ini yang selalu menutupi bekas kakinya Rasulullah beserta Abu Bakar, sehingga nanti tidak kelihatan jejaknya ketika dia berjalan. Dia tutupi bekas kakinya Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita namanya Asma binti Abu Bakar Siddiq, putrinya Abu Bakar. Ini nanti yang membantu membawakan makanan ketika Rasulullah menginap 3 malam di Gua Sur. Nah, pada malam itu Rasulullah berjalan
sampai di sebuah tempat namanya Gua Sur. Kita kalau umrah naik haji biasanya di bawah ziarah menyaksikan bagaimana itu Gua Sur. Karena di situ Rasulullah sempat istirahat nanti 3 malam. Malam Jumat dia keluar dari rumahnya, bermalam malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Rasulullah di Gua Sur. Dan ketika sampai di Gua Sur, itu Abu Bakar meminta Rasulullah jangan masuk dulu dalam gua itu. Kata Abu Bakar Siddiq, biar aku yang memeriksa dulu di kegelapan malam keadaan gua ini. Sehingga ketika Abu Bakar Siddiq masuk di dalam gua, dia menemukan beberapa lubang di Gua Sur itu. Lalu merobek sebagian bajunya untuk menutup lubang-lubang gua itu. Lalu setelah melihat keadaan di dalam gua aman, maka Abu Bakar Siddiq menuntun Rasulullah masuk ke dalam gua. Sehingga pada suatu waktu malam itu Abu Bakar Siddiq menangis. Tetesan air matanya mengenai tubuhnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah terbangun. Bebek matanya Abu Bakar ada tiri di mata kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah terbangun, merasa ada air menetes, ternyata air matanya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau? Kata Abu Bakar Siddiq, aku tersengat lebah. Mungkin ada yang mengatakan dalam jengking di dalam gua itu. Tersengat, sakitnya menangis Abu Bakar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air lidahnya, menghapusnya, lalu sembuh, tidak sakit lagi. Nah, apa yang terjadi pada malam itu? Karena tidak membawa bekal sebelumnya, maka putri Abu Bakar Siddiq yang bernama Asmah binti Abu Bakar dari Mekah menuju Gua Sur itu 6 kilo jaraknya. Di malam hari dia mengantarkan makanan dalam keadaan hamil 8 bulan dalam sejarah. Sehingga ketika sampai di Gua Sur, karena jauh jaraknya masuk dalam gua, sedang hamil 8 bulan, dia punya babat di perutnya. Asma itu punya babat. Dalam orang Bugis Pak Bekel. Kalau orang hamil dulu biasanya pakai Pak Bekel. Nah, lalu babatnya ini dia belah dua. Belahannya ini dililitkan di perutnya yang sedang hamil. Lalu belahan satunya kain ini dia ikat. Bekal itu dia lemparkan ke dalam Gua Sur untuk memberi makan bekal kepada Rasulullah beserta Abu Bakar. Makanya wanita ini dalam sejarah diberi gelar Natun Natikoi, pemilik 2 sabuk. Jadi satu-satunya wanita yang bergelar pemilik 2 sabuk itu adalah Asma binti Abu Bakar, kakaknya Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ini wanita yang paling bersejarah di tengah malam sedang hamil 8 bulan membantu Rasulullah dalam hijrahnya. Nah, besoknya datang Abdullah bin Abu Bakar Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah dan ayahnya bahwa kota Mekah heboh dengan lolosnya Rasulullah SAW. Orang Quraisy kembali melakukan rapat untuk membicarakan, sehingga disimpulkan barang siapa yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar dalam hidup atau mati akan disiapkan 100 ekor onta. Ini yang menyampaikan informasi Abdullah, karena ini dijadikan mata-mata oleh ayahnya untuk memantau keadaan Mekah dan menyampaikan kepada Rasulullah di Gua Sur yang jaraknya sekitar 6 kilo dari kota Mekah Gua Sur. Sehingga besoknya Quraisy, orang-orang yang ingin menemukan Rasulullah, mereka menumpuk sampai ke Gua Sur, sehingga mereka
dilihat kakinya oleh Abu Bakar Siddiq, sehingga Abu Bakar kembali menangis, khawatir karena Abu Bakar Siddiq sempat melihat kaki-kakinya orang-orang Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Andai kata Abu Bakar mereka melihat kedua ini, pasti mereka melihat wajah kita. Sampai Rasulullah bertanya, kenapa lagi kau menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, orang yang ingin membunuh kita itu menyaksikan seandainya pandangannya dia tempatkan di wajah kita. Saya khawatir kalau mereka membunuhmu ya Rasulullah, tidak akan ada lagi orang yang menyembah Allah di muka bumi. Yang saya khawatirkan bukan saya, tapi engkau ya Rasulullah. Begitu cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Maka riwayat lain menyebutkan Rasulullah mengucapkan, la tahaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, jangan gentar, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ketika orang-orang Quraisy sudah menemukan gua, ada yang menyatakan jangan-jangan Muhammad ada di dalam gua itu. Kata yang lain, tidak mungkin, karena ada sarang laba-laba di pintu gua itu. Kalau Rasulullah tadi malam masuk di situ, tidak mungkin ada sarang laba-laba. Kalaupun ada, pasti robek sarang itu. Tapi ternyata kondisinya sarang laba-laba itu tetap utuh, tidak mungkin ada manusia di dalamnya. Lagi pula ada sepasang burung merpati yang sedang berdiam dan bertelur di depan gua itu. Kalau ada manusia yang masuk di gua suri itu, kata orang Quraisy, pasti burung itu sudah terbang. Jadi mereka berkesimpulan tidak mungkin Rasulullah sembunyi di situ sehingga dia meninggalkan gua suri. Jemaah dirahmati Allah, kalau kita ke Mekah, ke Madinah, dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ribuan burung merpati itu berterbangan. Menurut cerita orang-orang sana, itu bagian dari keturunan burung merpati yang pernah menjaga guanya Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada yang berani mengganggu burung-burung ada itu. Bahkan banyak yang bersedekah ngasih makanan kepada burung merpati itu di Mekah dan Madinah. Itu ada yang cerita seperti itu, tapi tidak ditemukan hadisnya. Tapi turun-temurun cerita itu, karena memang satu jenis burung itu warnanya tidak ada yang berbeda, sama semua warnanya. Konon dua burung awalnya itu yang menyebar hari ini, dan burung-burung merpati itu tidur di hotel-hotel sebenarnya, cuma di teras-teras pintu di situ dan tidur. Lampunya sudah merah. Mudah-mudahan bisa kita sambung pada pertemuan berikutnya. Bagaimana Rasulullah nanti dalam perjalanannya sejauh 480 kilo. Nanti digambarkan Rasulullah mengerat, dikejar oleh Suwarqah bin Malik, dikepung oleh Buraidah al-Khasib, sampai nanti Rasulullah sampai di Kuba. Bagaimana kisah selanjutnya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kesempatan kita kembali untuk bertemu di masjid yang mulia ini. Demikian